Jadi mereka ini tuh kan dia sujud terhadap kuburan, mereka menyembah kubur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video ini saya akan mereaksi tentang ada sekelompok orang yang datang ke kuburan dan kemudian mereka menyembahnya. Bahkan di tempat situ sepertinya seperti di dalam masjid ya. Wallahu alam ya, sepertinya itu tempat beribadah kaum muslimin. Akan tetapi mereka sujud di depan kuburan hingga dia itu seakan-akan menyembahnya. Subhanallah. Ini adalah bukan ajaran dari Islam. Bahkan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyembah kuburan, sujud di depan kuburan. Bahkan ini sudah termasuk menyimpang dari ajaran Islam. Dan banyak lagi ya teman-teman semuanya itu penyembahan terhadap kuburan. Nanti saya akan tampilkan beberapa videonya ya. Nah oke, mari kita simak videonya. Nah teman-teman semuanya ya, itu sudah kelihatan kan, dia sujud di depan kuburan. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dijumpai di zaman para sahabat, yaitu sujud di depan kuburan. Dan ini termasuk adalah sebagai menyembah kuburan, yaitu penyembah kubur. Saya kira dulu itu penyembah kubur tidak ada ya teman-teman semuanya. Akan tetapi benar apa yang didakwahkan oleh Ustadz Salafi seperti Ustadz Yazid dan Ustadz Dr. Firanda, memang benar apa adanya, yaitu penyembah kubur memang ada. Dan ini ternyata jelas ada ya. Mari kita lanjutkan kembali. Tuh, sujud di depan kubur. Dia cium-cium kuburannya ya, dibangun dengan megah ya. Subhanallah. Nah, ini seakan-akan seperti masjid ya, tapi di dalamnya ada kuburan. Ya mungkin kuburan imam-imam mereka ya, teman-teman ya. Nah, ini sepertinya kok ya Husain ya teman-teman semuanya ya. Dan di situ ditulis ya Husain, di atas tuh ada tulisan ya short. Nah kan teman-teman semuanya, ada tulisan ya ha, terus ya lagi ada nun, ya Husain ya, ini bacanya ya Husain. Mendengar? Yes. Tepuk-tepuk dada. Kalau tepuk-tepuk dada, ini adalah Syiah. Saya yakin 100% ini adalah Syiah. Ditepuk-tepuk dada gini. Ya, mungkin saya pernah dengar Ustadz Firanda ya, yaitu bilang katanya itu meratap. Yaitu meratap kematian Husain waktu perang di Karbala. Ini seperti di masjid ya. Tuh kan, tuh lihat teman-teman semuanya. Subhanallah. Ini jelas adalah menyembah kubur. Jelas ini adalah bentuk kesyirikan. Tidak diragukan lagi, ini adalah bentuk kesyirikan yang nyata. Subhanallah. Padahal Nabi dan para sahabat tidak pernah mengajarkan sedemikian. Lalu dia itu ikut siapa? Nah oke teman-teman semuanya, jadi kita akan mendengarkan penjelasan tentang bab ziarah kubur dan larangan menyembah kubur, yaitu oleh
Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak, mari kita dengarkan, mari kita ambil ilmunya dari Ustadz. Oke? Tidak lain Rasulullah SAW meletakkan peraturan-peraturan tersebut agar kuburan tidak dikultuskan berlebih-lebihan. Bukankah Nabi pernah berkata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fal'an fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Kenapa di awal-awal Islam Rasulullah SAW melarang ziarah kubur? Di antaranya perkataan Muhallab karena dikhawatirkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena orang-orang baru saja di awal Islam baru saja meninggal kesyirikan. Dan di antara hal-hal yang berkaitan ke sini adalah pengagungan terhadap penghuni kubur, sampai-sampai Nabi pernah menutup celah melarang ziarah kubur secara mutlak. Kemudian Rasulullah membolehkan karena maslahatnya besar. Tetapi bahwasanya pengkultusan terhadap penghuni kubur bisa menimbulkan peribadatan kepada penghuni kubur, ini sangat mungkin. Kalau ada yang mengatakan tidak mungkin, kalau tidak mungkin kenapa Rasulullah SAW begitu ketat dalam hal ini? Ya, lihat Rasulullah SAW, perhatikan, ketika Rasulullah SAW berbicara tentang kuburan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Rasulullah SAW melarang untuk sholat ke arah kuburan. Dan banyak kaum muslimin yang sholat ke arah kuburan. Bahkan kuburan taruh di arah kiblat, bahkan taruh di depan imam, di mihrab. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melarang kuburan dijadikan masjid-masjid. Sementara sebagian kaum muslimin bangun masjid tempat ibadah di atas kuburan. Kuburan jadikan gede, kemudian ditaruh tempat orang masuk ke situ, kemudian jadikan tempat ibadah. Ya. Bahkan sebagian kuburan-kuburan dijadikan tempat peribadatan menyaingi masjid, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Orang makmur ke situ, ramai ke situ, sementara masjid tidak seramai itu. Ya, bahkan pernah saya mendapati suatu kejadian, ada kuburan, ada masjid yang tidak begitu ramai. Akhirnya ada yang kasih ide, kalau mau ramai taruh kuburan di situ, ya, kuburan wali kayak kuburan habib kayak, supaya orang ramai datang. Karena kecenderungan orang bukan ke masjid, kecenderungan ada kuburannya. Kuburan ini yang menjadi berkah, menjadi sehingga ada ketergantungan, keterikatan kepada kuburan tersebut. Ya. Rasulullah SAW melarang menyalakan lampu di kuburan, sementara sebagian orang bahkan mewakafkan hartanya untuk menyalakan lantara-lantara di atas kuburan. Ini berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Rasulullah SAW melarang kuburan dijadikan id, ya, suatu kegiatan ramai-ramai kumpul-kumpul perayaan tahunan, sementara sebagian orang menjadikan id, ya. Tatkala acara haul mereka pergi ke kuburan seperti id, ya, berulang-ulang. Ini terjadi di antara kaum muslimin. Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan-kuburan, dan ini dalilnya dalam Sahih Muslim, jelas. Sahih Muslim. An Abil Hayyaj Al-Asadi, dari Abu Hayyaj Al-Asadi qala, beliau berkata, qala li Ali ibn Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Abu Hayyaj Al-Asadi, "Ala aba'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maukah aku utus engkau, aku tugaskan engkau sebagaimana Rasulullah SAW pernah menugaskan aku? Allah tada'a timsalan illa tamastahu. Jangan kau lihat ada satu patung pun kecuali kau hilangkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidak ada kau dapati satu kubur yang tinggi kecuali kau ratakan. Ini wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau kita bicara tentang kita tahu zuriyah Rasul, para habaib semuanya kembali kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan beliau tentang bab ziarah kubur dan bab tentang pengagungan terhadap kuburan dan penyembahan terhadap kuburan. Sangat ilmiah sekali penjelasan beliau tentang masalah ini, dan kaum muslimin semuanya untuk berhati-hati kita dalam berziarah terhadap kuburan, apalagi kubur-kubur para wali. Nah, jadi teman-teman semuanya, jadi yang ada di video yang pertama tadi itu adalah kelompok orang yang menyembah kubur. Bahkan ini tidak dilakukan lagi. Bahkan kemungkinan itu adalah orang Syiah. Dan orang Syiah ini sangat gemar terhadap kubur imam-imam mereka. Kemudian mereka sujud terhadapnya, yaitu mungkin mereka ini hal yang biasa ya mungkin ya. Karena mereka ini selalu mengagungkan kuburan, menyembah kuburan. Itu mungkin dari sebagian mereka adalah untuk ibadah. Tapi di dalam Islam itu bukan ajaran Islam. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW melarang kuburnya untuk dijadikan berhala ataupun sebagai patung yang disembah. Nah, oke teman-teman semuanya.
Jadi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Lalu Aisyah berkata, kalau bukan karena hal itu, niscaya kubur beliau akan dinampakkan, hanya saja beliau takut atau ditakutkan kuburnya akan dijadikan masjid. Hadis riwayat Bukhari nomor 1390 dan Muslim nomor 529. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 hari beliau sebelum wafat, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kubur nabi-nabi dan orang-orang saleh di antara mereka sebagai masjid, yaitu tempat ibadah. Tetapi janganlah kamu sekalian menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kamu dari perbuatan itu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Syekh Albani berkata syaratnya syahih, sesuai syarah Muslim. Dan banyak lagi hadis yang melarang umatnya untuk menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadah, ya. Nah, jadi ini adalah sampai-sampai Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah karena sangat mengkhawatirkan kuburnya akan dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah." Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Ahmad nomor 7358. Nah, teman-teman semuanya, dan ada lagi sebuah hadis, yaitu ketika beliau dalam keadaan nafasnya itu sudah menyesakkan, yaitu beliau Nabi SAW bersabda, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Bukhari nomor 435 dan Muslim nomor 531. Nah, teman-teman semuanya, jadi Nabi SAW itu mengkhawatirkan umatnya karena Nabi risau, Nabi khawatir kalau kuburan Nabi itu disembah sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena beliau ini sangat khawatir kemungkinan ada sebagian umatnya akan berbuat seperti itu. Nah, sekarang ada memang terjadi ya teman-teman semuanya. Seperti di video tadi itu, benar-benar mereka itu sujud di depan kuburan, bahkan nggak segan-segan dia itu meratapi kuburan tersebut. Seakan-akan mereka itu meminta berkah kepada kuburan tersebut. Nah, oke teman-teman semuanya, mungkin ini penjelasan yang telah saya sampaikan dan saya pahami, dan semoga ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.